Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك أرحم الراحمين يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولمن علمنا وعلمناه وللمعلمين المتعلمين وللمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Jemaah yang masih diberi kesabaran oleh Allah duduk sejenak di Masjid As-Salihin meneruskan perbincangan kemarin, masih nota yang sama ya, lanjutan. Kalau belum ada masih ada di sini disediakan tentang curhat jemaah ya, curhat jemaah mengenai surah An-Nas. Mengenai surah An-Nas kita ada bincang sampai poin 10. Jemaah dari Selangor bertanya tentang surah An-Nas. Kemarin sudah disebut pertanyaannya bahwa 3 ayat pertama surah An-Nas menunjukkan Allah itu serius ingin melindungi manusia. Tinggal manusia itu mau minta perlindungan atau macam mana. Allah pasti melindungi. Itu maknanya. Jadi kita ada bincang sampai poin 10. Sekarang poin 11. Untuk kita selamat dari gangguan Al-Khannas ya, gangguan setan iblis yang bertugas 24 jam. 24 jam dia bertugas, waktu orang tu jaga, waktu orang tu tidur, memang kerja. Dalam hadis banyak sabda Rasulullah SAW yang menyorot tentang kerja iblis masa orang tu tidur. Itu maka susah orang nak bangun tidur, susah nak ke masjid. Subhanallah. Terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat, tapi ini jarang berlaku ya. Ada kes berlaku, orang tu tahajud tidak, sembahyang berjamaah tidak. Lalu sampai laporan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, orang itu sudah dikencingi setan telinganya. Bukan lagi diwaswas lagi ya, dihina lagi. Subhanallah. Subhanallah. Zakar rajulu bala syaitani fi uzunihi, kata Rasulullah. Zakar rajulu bala syaitanu fi uzunihi. Orang itu sudah terkencing-kencing setan di telinganya. Betapa hinanya ya manusia yang tidak dilindungi oleh Allah. Maka kita dalam surah An-Nas disuruh minta perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum kita lanjutkan, kita baca surah An-Nas ini sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Poin 11, dekatilah malaikat agar Allah Al-Maula Subhanahu wa taala melindungi dan membantu. Bukankah Allah itu wakil? Dalam ayat surah Al-Isra, wa kafa bi rabbika wakila. Wakil itu artinya
yang melindungi kita ini. Allah siap untuk melindungi asal kita mau berzikir. Jangan lalai. Malaikat membantu Anda dunia akhirat. Malaikat ini pembantu kita ini dunia akhirat. Nah, jadi orang beriman bukan sendiri ya. Dulu sudah disebut surah Fussilat ya. Surah Fussilat. Surah Fussilat ini di antara surah yang unik dalam Quran ya. Yang patutnya kita perhatikan di juz 24 halaman 480 sepatutnya 3 ayat dalam surah Fussilat ini 30, 31, 32 dijadikan wirid harian pagi petang minta kepada Allah. Imam Hasan Basri bila baca ayat ini beliau berdoa merespon ayat ini dengan doa. Kita baca ayat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halaman 480 ya. Halaman 480 surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا. Ayat 30 menegaskan orang yang beriman kepada Allah mengatakan Rabbi Allah, Rabbuna Allah, kemudian diistiqamah konsisten atas imannya tadi. Iman itu perlu kepada amalan, bukan tutur kata saja, perlu pelaksanaan, perlu bukti, perlu praktikal. Iman itu dipraktekkannya secara konsisten. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang selalu membantunya, terutama sekali waktu nak meninggal di saat-saat genting. Malaikat itu membawa hiburan, motivasi. Allah takhafu, jangan takut aji, jangan takut aja menghadapi babak kematian ini. Bagi haji tidak susah. Wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan keluarga, berpisah dengan kendaraan, rumah kediaman, harta kesayangan. Wala tahzanu wa abshiru bil jannah, bergembiralah sekarang, bukan masa bersedih dan bersusah sekarang ini. Bergembiralah bil jannah, surga sudah di tangan. Indahnya ya manusia yang mukmin dan mustaqim yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim puluhan kali satu hari. Inilah hasilnya. Kalau solat kita itu menepati kehendak Allah, hasilnya inilah. Kita selalu didatangi oleh malaikat memberi semangat. Patut bangun, datang malaikat membangunkan. Patut ke masjid, datang malaikat mengingatkan. Patut baca Quran, ada mesej dari malaikat. Bergembiralah, kamu akan meraih jannah allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan. Baru malaikat itu menerangkan identitinya. Nahnu awliyaukum, kami ini pembantu kamu, pendamping kamu. Fil hayatid dunya, sejak di dunia lagi. Jadi orang itu dia terasa kewujudan malaikat dalam kehidupannya. Malaikat kontrol dia, Allah support dia. Inilah ya yang kita maksud kebersamaan dengan malaikat dalam poin 11. Dekatilah malaikat agar Allah melindungi.
Karena Allah itu wakil ya. Nahnu awliyaukum. Dalam tafsir disebut dan dalam sejarah salihin juga, orang yang bertarung dengan maut itu nampak malaikat itu datang. Saat-saat genting, beberapa ketika sebelum ruhnya dicabut, sebelum Israel bertugas, nampak malaikat itu datang memberi hiburan, motivasi. Nahnu awliyaukum, berarti yang datang itu ramai. Nahnu awliyaukum, kami ini penolong, pembantu, kekasih kamu. Fil hayatid dunya, sejak di dunia, wa fil akhirah, sampai ke akhirat. Dalam tafsirnya, di dunia malaikat bersamanya, masa nak mati malaikat mendampinginya, memberi motivasi, dalam kubur ditemaninya, di padang mahsyar diurusnya. Subhanallah. Ada ayat lain nanti itu ya. Walakum fiha, dalam surga itu, ma tashtahi anfusukum, kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu pinta, apa yang kamu dambakan ada di sana. Dalam surah Yunus dikatakan, nah ada benda di sana, subhanakallahumma saja. Apa kita mau tak payah sebut. Tak payah sebut. Subhanakallahumma dapat. Subhanakallahumma dapat. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai limpah kurnia Allah yang maha ghafur, yang maha rahim. Jannah itu dapat karena limpah kurnia Allah, bukan karena amalan kita nih. Amalan kita nih berapalah solatnya ya, berapalah Qur'annya, berapalah zikirnya, tidak layak dapat surga kecuali karena Allah itu ghafur, mengabaikan banyak daripada dosa-dosa kita ini. Dan lagi Allah itu rahim. Itulah maksudnya Fussilat 30, 31, 32. Poin 12, jadilah insan yang peka terhadap serangan musuh syaitan, aduwullah. Itu surah Al-A'raf ayat 200. Kita kena peka selalu, karena sensitif. Ada tanda-tanda setan mengganggu, cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan tunggu dia menyerang dulu. Sebelum serangan tiba, kita cepat-cepat memohon perlindungan Allah. Itu dimaksud ayat surah Al-A'raf. Boleh kita lihat lagi ya. Saat itu dalam 2-3 hari yang lalu sudah disemak juga. Halaman terakhir surah Al-A'raf itu. Halaman terakhir sebelum surah Al-Anfal. Sebelum surah Al-Anfal. Halaman 176 ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Kalau ada gangguan dari syaitan nak mengacau, yang disebut dalam surah An-Nas waswasil khannas, ada gelagatnya, ada pertandanya, cepat-cepatlah ista'iz billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samiil alim juga boleh ya. Di sini dicakap fasta'iz billahi innahu samiun alim, maka boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahi samiil alim. A'udzubillahi samiil alim. Kalau kita gunakan samiil alim itu karena pakai alif lam ya. A'udzubillahi samiil alim. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Engkau dengar ini ya Allah. Saya ini sedang diserang. Saya ini sedang bertembung ya Allah. Belum lagi kena serang ya, apalagi sudah kena serang. Kalau sudah kena serang, bacalah 3 kali, 5 kali, entah berapa kali auzubillah tadi dengan astaghfirullah juga.
Ini belum lagi. Subhanallah. Baiklah. Subhanallah. Jadikanlah syaitan itu musuh. Surah Fatir tu ya, ayat 6. Jangan berteman dengan syaitan. Surah Fatir ni surah sebelum surah Yasin. Kalau kita biasa dengan Yasin, tengoklah surah Fatir. Di sana dikatakan syaitan itu musuh. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Halaman 435 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Setan itu jelas musuh kamu, adu, musuh yang berat. Fattakhizu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan dekati, jangan hampiri. Jangan dekati bujuk rayunya, perangkapnya. Dia punya jebak. Ada perangkap ya. Dalam surah An-Nur dikatakan khutuwat. Perangkap-perangkap tipu muslihat syaitan. Kemarin kita dah semak ya. Tengok surah An-Nur. Allah mengingatkan di sana surah An-Nur halaman 352 ayat 21. Ini kita dah cakap berulang kali, ayat-ayat kesyaitanan ini perlu diperhatikan karena dia itu musuh. Kalau kita tak faham, macam mana berperang dengan kerana musuh tak tahu, memang kalah. Ayat-ayat kesyaitanan perlu diperhatikan, termasuk ayat 21 surah An-Nur halaman 352. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء Wallahu sami'un alim. Sami'un alim sama dengan ayat Al-Maidah tadi. Sami'un alim, sami'un alim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, la tattabi'u, jangan turuti, jangan ikut jejak langkah syaitan, perangkap syaitan, tipu muslihat syaitan, media syaitan, sarana syaitan. Jangan ikut tempat-tempat syaitan yang banyak. Tempat-tempat yang bergembira syaitan di sana, jangan pergi. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang terikut jejak langkah syaitan, ingat, fa innahu ya'muru bil fahsya, dia menggesa manusia untuk berbuat keji dan mungkar. Tidak ada lain, tidak ada lain. Karena dahsyatnya tipu muslihat syaitan ini, Allah di sini membukakan rahasia. Walaula fadlullahi alaikum. Ini rahasia ni. Rahasia orang yang dilindungi Allah. Walaula fadlullahi alaikum warahmah. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena limpah kurnia Allah yang menolong orang tu, tak seorang yang selamat dari perangkap syaitan ni. Walaula, kalaulah bukan fadlullah, kurnia Allah, warahmatu, rahmatnya, mazaka, ndak bersih, ndak selamat orang tu dari gangguan syaitan. Walakin Allah, tetapi Allah yuzakki, menyelamatkan, membersihkan, menjaga, man yasha, orang yang dikehendakinya. Ada 10%, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu.
dalam ayat-ayat lain disebut kebanyakan manusia dapat sama syaitan. Kebanyakan manusia dapat sama syaitan. Karena lemahnya manusia itu, karena bergantung kepada musuh, menyebelah kepada musuh. Walakinna la yuzakki man yasha. Allah mentazkiyahkan, menjaga, membersihkan hamba yang dikehendakinya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Itulah maka Rasulullah bila baca surah Asy-Syams ya tentang tazkiyah ini, baginda akan baca doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuh maulaha. Baik ya, surah Fatir. Jangan berbaik-baik dengan syaitan, surah Kahf ayat 50. Ada orang yang berbaik-baik dengan syaitan, berkasih sayang dengan syaitan, malah syaitan itu pula. Kalau dalam surah Fussilat tadi malaikat sebagai pendamping, pembantu, penolong, ini pula syaitan pula pendamping, pembantu, penolongnya aulia. Ayat 50 ya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, halaman 299 ayat 50. Wa iz qulna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Fokus kepada afatattakhizunahu. Kenapa kamu jadikan iblis dan zuriatnya menjadi aulia min duni, bukan Allah menjadi walinya? Dia berbaik-baik, menyebelah, sekongkol kata orang seberang. Sekongkol, dia sokong Pak. Dia sokong musuhnya. Min duni, bukan sokong Allah, bukan berlindung kepada Allah. Wahum lakum adu, justru mereka itu musuh kamu semuanya. Kamu berdangan dengan musuh, berbaik-baik dengan musuh. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Jahat sekali lah alternatif yang dipilih oleh orang yang zalim itu orangnya zalim namanya. Alternatifnya jahat sekali, brengsek, bis, jahat. Peringatan dalam surah Al-Kahf ya. Dalam surah An-Nisa pula ayat 76, sebenarnya syaitan itu lemah katanya. Berarti apa? Orang yang kalah berhadapan dengan syaitan berarti dia lebih lemah. Karena Quran mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sebenarnya perdaya syaitan itu lemah. Jadi kalau orang itu kalah dibuatnya, berarti dia lebih lemah. Kalah dengan si lemah. 76 halaman 90. Penghujung ayat saja ya. Penghujung ayat saja kita lihat. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Muslihat syaitan itu lemah. Jadi tidak mungkin kalah. Kalau orang itu berlindung kepada Allah, kalau orang itu akrab dengan malaikat, akrab dengan orang saleh, kalau orang itu rajin berzikir, memohon perlindungan Allah. Poin terakhir 14, maka jangan lalai, jangan lengah, jangan leka, jauhi sarana kelalaian yang kita sebut namanya al-munsiyat. Tengok Al-Mujadalah ya, ayat 19. Dulu dah sering juga kita bincang nih. Ini di antara ayat kesyaitanan yang paling penting diingat ya. Jangan lupa, subhanallah, jangan lupa ayat ini. Ayat yang jadi senjata penting bagi setan iblis. Apa namanya? An-nisyan, menjadikan manusia itu lupa.
Ini ayat di antara ayat yang paling penting. Halaman berapa? 544. Ayat 19. Halaman 544. Istahwaza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwaza 'alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. La haula wala quwwata illa billah. Nas'allahu al-'afwa wal 'afiyah. Istahwaza 'alaihimus syaitan. Syaitan yang lemah tadi disebut dalam surah An-Nisa ternyata berjaya kawal mereka. Berjaya kontrol mereka. Berjaya menguasai mereka. Padahal setan itu lemah. Tapi si lemah tadi dapat sama dia manusia itu. Istahwaza. Dia kawal, dia kontrol, dia jaga. Apa tandanya? Apa tanda orang yang dijaga setan? Fa'ansahum zikrallah. Setan menjadikan orang itu lupa berzikir. Tidak ada agenda Quran, tidak ada agenda zikir, tidak ada istighfar, tidak ada. Serba tidak ada. Subhanallah. Subhanallah. Fa'ansahum zikrallah. Syaitan membuat orang itu lupa berzikir. Kenapa? Kalau orang itu berzikir, kalahlah syaitan nanti. Ada dalam hadis disebut syaitan itu mula-mula kambang besar katanya, strong, gemuk. Tiba-tiba bila orang itu berzikir, Nabi Muhammad nampak macam lalat. Sebut dalam hadis, bila orang itu berzikir, mengecil seperti zubab, seperti lalat. Bila orang itu lupa zikir, syaitan tadi kambang besar dan gemuk, strong, berleluasa. Orang yang lupa berzikir itu macam mana statusnya? Ulaika hizbus syaitan. Mereka sudah memihak kepada syaitan, komplotan syaitan, kroni syaitan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa rizalnya? Rizalnya ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Rizalnya rugi. Hari ini rugi, besok rugi, lusa rugi, Rajab rugi, Sya'ban rugi, Ramadan rugi, Syawal rugi. La ilaha illallah. Ini rizalnya. Karena dekat dengan syaitan, rizalnya apa? Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Orang dulu ya beberapa bulan sebelum Ramadan dah bincang tentang setan, bincang tentang nafsu untuk menghadapi Ramadan supaya Ramadannya nanti tidak rugi. Supaya Ramadannya meningkat, Syawalnya meningkat. Setan punya kerja, kalau boleh jangan sebut Ramadan sebelum Ramadan. Jangan bersiap-siap. Jangan siapkan peralatan perang, bekalan perang. Karena nanti di Ramadan itu setan itu akan lumpuh. Setan akan lumpuh, dilumpuhkan. Allah beri peluang kepada manusia supaya Ramadan itu merebut fadilah Ramadan dengan maksimal, dengan maksimum. Tapi orang itu tidak. La ilaha illallah. Ini peluang tahunan diberikan Allah. Jadi perlu kepada persiapan. Macam mana supaya Ramadan nanti excellent. Perjuangan sebulan penuh ya. Itu munsiat namanya tadi. Munsiat itu faktor yang melupakan. Syaitan beri kepada orang itu yang membuat orang itu lupa kepada Allah. Kadang-kadang digenggamnya, masuk poketnya, masuk bagnya, di bawah bantalnya waktu tidur. La ilaha illallah. Ke atas katil pun dibawa. Ya ilahi. Bukan tasbih yang dibawa ke atas katil, bukan mushaf yang ada, Quran yang ada di siring katilnya. Patutnya ya sebelum tidur tuh sama ada sejam kah, setengah jam kah berkomunikasi dengan media yang setan tak suka. Komunikasi dengan Quran, dengan tasbih, dengan serius. Bila kita tidur dengan semangat, keimanan yang tinggi maksimum. Jangan lagi khutwat syaitan tadi, perangkap setan tadi diikuti.
Baik, terakhir sekali mulhiyat. Barangkali tidak ada orang menulis nih. Kalau cari di tulisan di Google mungkin belum jumpa ini munsiat mulhiyat nih. Nah, ini terciptanya istilah ini tazkirah salihin saja. Gaknya lah, tengoklah nanti. Munsiat ini faktor yang melupakan. Mulhiyat ini faktor yang melalaikan. Sebut dalam surah Al-Munafikun ayat 9, halaman berapa? Barangkali 555. Dulu sudah pernah disebut juga ya. Tak silap lah ya. Betul. 555. Triple 5, senang. Boleh dibaca, ya ayyuhallazina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Khasirun juga ya, sama dengan Mujadilah tadi. Khasirun, resultnya rugi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, kamu jangan mau dilalaikan. Ini mulhiyat nih, melalaikan. Mulhiyat diambil pada tulhikum. Kamu jangan mau dilalaikan. Apa faktornya? Amwal, harta benda. Karena kerja, karena rumah, karena kereta, karena proyek, karena bisnis. Lupa banyak. Banyak yang lupa. Wala auladukum, jangan juga kamu dirintangi oleh anak cucu. An dzikrillah, sampai tak sempat berzikir. Antar anak ke sekolah, bacalah zikir di atas kereta. Bacalah, baca ayat kursi, baca Fatihah, baca tasbih. 20 menit mengantar anak, 20 menit mengambil anak. Ada baca Fatihah. Kalau ada, selamat. Kalau Fatihah pun tak baca, suratul Ikhlas pun terlupa, yang lain-lain tak ada masa, itulah dia yang lalai tadi. Dirintangi oleh mengantar anak, mengambil anak, tidak ada berzikir. Orang itu resultnya apa? Khasirun, rugi. 20 menit satu hari mengantar anak, ambil anak 20 menit, 5 hari seminggu itu untuk sekolah biasa, belum tuition lagi, belum yang lain-lain lagi. Berapa tahun dia mengantar anaknya? Jangan kira berapa orang anaknya, cucu lagi dia urus juga. Dari anak ke cucu dia urus. Ada sahabat saya dulu, saya tanya, kenapa tak datang kelas? Cucu Ustaz katanya. Itulah cucu, bukan salah, tapi bawalah anak dan cucu itu kepada zikrullah. Jangan lupa zikrullah. Ada sahabat dulu ya dekat Brunei, mengantar anaknya ke sekolah 20 menit satu hari, satu kali hala, balik 20 menit. Dia ni bijak, di atas kereta dia hafalkan anaknya 2 ayat satu hari, 2 ayat satu hari, 2 ayat satu hari. Setahun dapat juz 30 di atas kereta saja. Di atas kereta saja antar anak 2 ayat satu. Amma yatasaalun anin nabail azim, 2 ayat pendek. Hari ini, besok sambung, besok sambung, besok sambung. Balik diulang. Pergi baca, balik baca. Di rumah di follow up oleh wife. Istri support di rumah. Tugas ayah di atas kereta, tugas istri follow up di rumah 2 ayat satu hari. 2 ayat satu hari. Amma yatasaalun anin nabail azim. Itu saja. Hafal satu suratul naba'nya, kasihnya anaknya 100 ringgit. Nilai 100 ringgit. Bukakan akaun si manja, masuk akaun. Pergi kepada surah sesudahnya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Sebulan berulang, ulang alik sekolah, orang sekolah dapat 30 juz 30, bukan 30 saja. Juz 30 dari Amma Yatasaalun sampai An-Nas.
Setiap dapat satu surah 100 ringgit, 75 ringgit, 50 ringgit. Kemudian ada lagi agenda khatam Quran lagi untuk anak ni. Setiap kali anak tu khatam Quran 300 ringgit, 400 ringgit. Subhanallah. Akhirnya menjadi anaknya tu. Anaknya menjadi, pengajiannya menjadi, kemudian bila dah kahwin, anaknya semua dipelihara Allah. Karena ibunya ibu Al-Quran. Subhanallah. Kalau kita lalai, faulaika humul khasirun. Kita baca semula ayat 9 ni ya, penutup, mudah-mudahan jadi obat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan mau dilalaikan, dirintangi oleh harta benda dan anak pinak dari zikrullah. Ajaklah anak-anak itu berzikir, jadikanlah keluarga-keluarga zikir, keretanya kereta zikir, perjalanannya zikrullah. Wa may yaf'al dzalika, kalau tidak berzikir, lalai daripada berzikir, faulaika humul khasirun, rugilah hidupnya. Berapa anak yang diantar, berapa tahun, berapa orang, sampai ke cucu, apa dibuat di atas kereta. Itu baru kereta ya, belum lagi di rumah. Memang cantik keterangan surah An-Nas ini, mudah-mudahan jadi pedoman kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rad'ana ya karim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarada bi qada'ik wa taqna bi ata'ika ya rahman ya mujibas sa'ilin ya hayyu qayyum. Allahumma ihfazna wa ihfaz sultanana. Allahumma ihfazna wa ihfaz sultanana. Allahumma ihfazna wa ihfaz sultanana wa ihfaz sya'ba Brunei wa ihfaz syu'ubal islamiyah syarqan wa gharban ya mujibas sa'ilin wa ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh. Allahumma ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minna minkum.